Setiap pulang sekolah, putriku yang berusia 12 tahun selalu mengurung diri di dalam kamarnya dan hanya mau keluar setelah jam malam. Saat aku tanya kenapa, dia hanya menjawab, "Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya ingin sendiri." Dia menjawab dengan tatapan kosong karena merasa ada yang aneh. Suatu pagi setelah putriku berangkat sekolah, aku masuk ke dalam kamarnya dan menemukan sebuah benda di dalam kolong tempat tidurnya. Tubuhku gemetar. Aku langsung memanggil polisi. Aku syok tak menyangka. Ternyata putriku. Sore itu, langit terlihat mendung, seolah menahan beban berat yang siap ditumpahkan kapan saja. Angin berhembus cukup kencang, menggoyangkan dedaunan di halaman depan rumah yang biasanya tenang. Mira berdiri di ambang pintu, meremas ujung gamisnya dengan perasaan gelisah yang belakangan ini menjadi temannya sehari-hari. Ia membetulkan posisi jilbabnya yang sedikit tertiup angin sambil matanya tidak lepas memandang ke arah gerbang pagar hitam yang masih tertutup rapat. Ini bukan kali pertama Mira merasakan kecemasan yang mencekik setiap kali menunggu putrinya pulang sekolah. Sudah hampir 1 bulan terakhir, rutinitas sore hari yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi momen yang penuh ketegangan. Jarum jam di dinding ruang tamu sudah menunjukkan pukul 15 lewat. Seharusnya Lila sudah sampai di rumah 10 menit yang lalu. Suara deru mesin mobil terdengar mendekat dari ujung jalan, diikuti dengan bunyi rem yang berdecit pelan. Sebuah jemputan sekolah berwarna perak berhenti tepat di depan pagar rumah. Pintu mobil terbuka dan turunlah seorang gadis kecil dengan tas punggung besar yang terlihat memberatkan tubuh mungilnya. Itu Lila, putri sematawayang Mira yang kini berusia 12 tahun. Mira menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa sesak di dadanya. Ia segera melangkah keluar, berusaha memasang wajah paling cerah untuk menyambut anaknya. Namun, senyum Mira perlahan pudar ketika melihat ekspresi wajah Lila. Gadis itu berjalan menunduk, menatap ujung sepatunya sendiri, seolah takut melihat dunia di sekitarnya. Langkah kakinya gontai. Tidak ada semangat atau keceriaan layaknya anak-anak seusianya yang baru pulang sekolah. Mira membuka pagar dan langsung menyambut Lila. Ia ingin memeluk putrinya. Namun tubuh Lila menegang saat tangan Mira menyentuh bahunya. Lila mundur selangkah, menciptakan jarak yang menyakitkan bagi hati seorang ibu. Mira mencoba menutupi rasa kecewanya dengan bertanya lembut tentang bagaimana hari Lila di sekolah. Namun, Lila hanya mengangguk pelan tanpa suara. Matanya tetap terpaku ke tanah. Tanpa banyak bicara, Lila langsung melengos masuk ke dalam rumah, meninggalkan Mira yang masih berdiri terpaku di halaman. Mira buru-buru menutup pagar dan menyusul masuk. Ia mendapati Lila sudah berada di depan pintu kamarnya. Pintu kamar itu adalah batas yang belakangan ini tak bisa ditembus oleh Mira. Sejak sebulan lalu, kamar itu menjadi benteng pertahanan Lila dari dunia luar, termasuk dari ibunya sendiri. Mira mencoba menahan langkah Lila dengan menawarkan segelas jus jeruk dingin atau camilan kesukaannya. Ia berharap tawaran makanan bisa sedikit melunakkan hati putrinya. Tapi harapan itu sia-sia. Lila menggeleng pelan. Tangannya sudah memegang gagang pintu. Dengan suara lirih yang hampir tak terdengar, Lila berkata bahwa ia lelah dan ingin istirahat. Ia meminta Mira untuk tidak mengganggunya sampai nanti malam. Kalimat itu selalu sama setiap harinya, seperti rekaman rusak yang diputar berulang-ulang. Belum sempat Mira menjawab, Lila sudah masuk ke dalam kamar dan menutup pintu dengan cepat. Terdengar bunyi kunci diputar dari dalam, disusul bunyi slot tambahan yang dipasang. Bunyi klik itu terdengar begitu nyaring di telinga Mira. Seolah mengunci hatinya juga dalam kesedihan. Mira menempelkan telinganya ke daun pintu kayu itu. Hening. Tidak ada suara televisi. Tidak ada suara musik. Bahkan tidak ada suara langkah kaki. Kamar itu sunyi senyap seperti tidak berpenghuni. Mira mengetuk pintu pelan, memanggil nama Lila dengan lembut. Ia bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi di sekolah? Apakah ada teman yang mengganggu? Apakah ada pelajaran yang sulit? Tapi tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang membalas. Mira tahu Lila tidak akan keluar. Lila tidak akan membuka pintu itu sampai jam makan malam tiba. Itu adalah aturan baru yang aneh dan mengerikan yang diterapkan Lila sendiri. Ia mengurung diri dalam kegelapan kamar sejak pulang sekolah, hingga waktu makan malam tiba. Rasa frustrasi mulai menjalar di benak Mira. Ia merasa gagal sebagai seorang ibu karena tidak bisa membuat anaknya merasa aman dan terbuka. Ia melangkah gontai menuju dapur, mencoba menyibukkan diri dengan menyiapkan makan malam. Pikirannya melayang pada Arman,
Suaminya, Arman, adalah ayah tiri Lila. Mereka menikah 3 tahun lalu setelah ayah kandung Lila meninggal dunia karena sakit. Arman adalah pria yang terlihat baik, mapan, dan sangat menyayangi Mira. Awalnya hubungan Arman dan Lila terlihat cukup baik meskipun kaku. Namun belakangan ini, Mira merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Arman sering pulang malam dengan alasan pekerjaan menumpuk di kantor. Waktu berlalu dengan sangat lambat. Setiap detik terasa menyiksa bagi Mira yang terus-menerus melirik ke arah jam dinding. Pukul 5 sore, Mira selesai memasak dan menata meja makan. Namun pintu kamar Lila masih tertutup rapat. Pukul 6 sore, azan maghrib berkumandang. Mira mengambil air wudhu dan melaksanakan salat, berdoa panjang meminta petunjuk dan perlindungan untuk keluarganya. Ia memohon agar Lila kembali ceria seperti dulu. Selesai salat, ia masih duduk di atas sajadah, merenungi nasibnya. Kenapa Lila berubah drastis? Apa yang salah? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya tanpa jawaban. Tepat pukul 6.50, suara mobil Arman terdengar memasuki garasi. Mira segera merapikan mukena dan menyambut suaminya. Arman masuk dengan wajah lelah, menenteng tas kerjanya. Ia mencium kening Mira sekilas, sebuah rutinitas yang terasa hambar belakangan ini. Arman bertanya, "Di mana Lila?" Mira hanya menunjuk ke arah kamar Lila yang tertutup rapat dengan isyarat mata. Arman menghela napas, menggelengkan kepala seolah prihatin dengan tingkah laku anak tirinya. Ia berkomentar bahwa mungkin Lila sedang dalam masa pubertas yang sulit dan menyarankan Mira untuk tidak terlalu memanjakannya. Arman kemudian masuk ke kamar untuk berganti pakaian, meninggalkan Mira yang merasa semakin terpojok. Ucapan Arman terdengar masuk akal. Tapi hati kecil Mira menolak menerimanya. Ini bukan sekadar pubertas. Ada ketakutan di mata Lila yang tidak bisa dijelaskan dengan alasan hormon remaja. Jam dinding berdentang 7 kali. Pukul 7 malam tepat, suara kunci pintu kamar Lila diputar terdengar. Mira dan Arman yang sudah duduk di meja makan menoleh serempak. Pintu kamar terbuka perlahan. Lila keluar. Penampilannya rapi, seolah ia baru saja bersiap-siap dengan sangat teliti. Namun wajahnya tetap datar tanpa ekspresi. Tatapan matanya kosong, lurus ke depan, tidak fokus pada objek apapun. Lila berjalan kaku menuju meja makan, menarik kursi dan duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suasana di meja makan terasa mencekam. Hanya suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring yang memecah keheningan. Mira berusaha mencairkan suasana. Ia mengambilkan nasi dan lauk untuk Lila, bertanya dengan nada riang yang dipaksakan tentang menu makan malam itu. Lila hanya bergumam terima kasih. Sangat pelan, nyaris tak terdengar. Gadis itu mulai makan dengan gerakan mekanis. Menyuap nasi, mengunyah, menelan. Tidak ada kenikmatan di wajahnya. Arman yang duduk di ujung meja memperhatikan Lila sesekali sambil menyantap makanannya. Arman bertanya tentang sekolah Lila dengan nada suara yang terdengar berwibawa namun dingin. Lila berhenti mengunyah sejenak. Tubuhnya terlihat sedikit gemetar. Lalu ia menjawab singkat bahwa sekolahnya baik-baik saja. Jawaban itu terdengar seperti hafalan. Mira menangkap kegugupan Lila, tapi ia bingung harus berbuat apa. Setelah makan malam selesai, Lila langsung berdiri. Ia pamit untuk kembali ke kamar dengan alasan ingin belajar dan tidur lebih awal. Sebelum Mira sempat menahannya untuk sekadar duduk menonton televisi bersama, Lila sudah berbalik dan berjalan cepat kembali ke kamarnya. Pintu kembali tertutup dan terkunci. Mira menatap pintu itu dengan nanar. Ia merasa kehilangan putrinya tepat di depan matanya sendiri. Arman menepuk bahu Mira pelan, menyuruhnya untuk bersabar dan memberi waktu pada Lila. Arman kemudian pamit masuk ke ruang kerjanya, mengatakan ada beberapa berkas yang harus diselesaikan malam ini juga. Mira ditinggalkan sendirian di ruang makan yang sepi, membereskan piring kotor dengan air mata yang mulai menetes membasahi pipinya. Malam semakin larut. Rumah itu tenggelam dalam kesunyian. Mira tidak bisa tidur. Ia bolak-balik di tempat tidur, sementara Arman sudah terlelap di sampingnya dengan napas teratur. Perasaan tidak enak terus menghantui Mira. Akhirnya ia memutuskan untuk bangun dan mengambil air minum. Saat melewati depan kamar Lila, langkah Mira terhenti. Ia mendengar suara samar dari dalam. Bukan suara tangisan, melainkan suara bisikan. Mira menajamkan pendengarannya.
Ia mendekatkan telinganya ke daun pintu kamar Lila. Suara itu terdengar seperti Lila sedang berbicara dengan seseorang. Tapi dengan siapa? Lila tidak punya telepon di kamarnya dan ponselnya selalu diletakkan di meja belajar yang jauh dari pintu. Bisikan itu terdengar gemetar dan penuh ketakutan. Mira menahan napas, berusaha menangkap kata-kata yang diucapkan putrinya. Terdengar suara Lila berkata lirih. Aku sudah melakukan semuanya. Tolong jangan sakiti ibu. Jantung Mira seakan berhenti berdetak. Tubuhnya membeku. Apa maksud perkataan Lila? Siapa yang mengancam akan menyakiti Mira? Mira ingin mendobrak pintu saat itu juga. Tapi rasa takut dan bingung menahannya. Ia takut jika bertindak gegabah, sesuatu yang buruk benar-benar akan terjadi pada Lila. Mira mundur perlahan, kembali ke kamarnya dengan tubuh gemetar hebat. Malam itu, Mira tidak tidur sedetik pun. Tekadnya sudah bulat. Besok pagi, setelah Lila berangkat sekolah dan Arman pergi kerja, ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar putrinya. Ia akan membongkar rahasia yang disembunyikan Lila. Apapun risikonya. Sinar matahari pagi menembus celah-celah gorden, namun tidak mampu menghangatkan hati Mira yang dingin karena kecemasan. Pagi itu berjalan seperti biasa di permukaan. Namun di balik itu ketegangan terasa begitu pekat. Mira menyiapkan sarapan dengan mata sembab karena tidak tidur semalaman. Lila keluar dari kamarnya tepat waktu untuk berangkat sekolah, masih dengan wajah datar dan tatapan kosong yang sama. Gadis itu menghabiskan susunya dalam sekali teguk, mengambil sepotong roti, lalu pamit berangkat. Tidak ada ciuman tangan, tidak ada pelukan hangat. Hanya anggukan kaku sebelum ia melangkah keluar menuju jemputan sekolah yang sudah menunggu. Mira menatap punggung kecil Lila yang menjauh hingga hilang di balik gerbang. Hatinya berjanji bahwa ini adalah hari terakhir Lila menanggung beban itu sendirian. Tak lama kemudian, Arman juga bersiap berangkat kerja. Pria itu tampak rapi dengan kemeja kerjanya, menyemprotkan parfum dan mengecek penampilannya di cermin. Arman berpamitan pada Mira dengan sikap wajar, tidak menyadari gejolak batin istrinya. Ia berpesan agar Mira istirahat karena terlihat pucat. Lalu ia mencium pipi Mira dan melenggang pergi dengan mobilnya. Begitu suara mesin mobil Arman menjauh dan suasana rumah menjadi sunyi, Mira langsung mengunci pintu depan dan pintu pagar. Ia memastikan tidak ada orang lain di rumah itu. Jantungnya berdegup kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya. Ini saatnya. Mira berjalan menuju kamar Lila. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Terkunci. Tentu saja. Namun sebagai ibu rumah tangga, Mira memiliki kunci cadangan untuk semua ruangan di rumah itu yang ia simpan di laci dapur. Ia bergegas mengambil gantungan kunci cadangan dan kembali ke depan kamar Lila. Dengan napas tertahan, ia memasukkan anak kunci ke lubang pintu. Klik! Pintu terbuka. Hawa dingin langsung menyergap keluar dari kamar itu, seolah ruangan tersebut tidak pernah tersentuh sinar matahari. Mira melangkah masuk. Kamar itu gelap karena gorden tertutup rapat. Ia segera menyibakkan gorden jendela, membiarkan cahaya terang masuk menerangi setiap sudut ruangan. Kamar itu tampak sangat rapi. Terlalu rapi untuk ukuran anak usia 12 tahun. Tempat tidur tertata tanpa celah. Buku-buku di meja belajar tersusun lurus. Tidak ada mainan atau barang yang berserakan. Namun ada atmosfer asing yang membuat bulu kuduk Mira meremang. Ia mulai memeriksa lemari pakaian, laci meja belajar, dan tas sekolah lama Lila. Tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Semuanya tampak normal. Mira merasa bingung. Apakah ia hanya berhalusinasi semalam? Tapi kata-kata Lila tentang, jangan sakiti ibu, masih terngiang jelas di telinganya. Mira tidak mau menyerah. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, mencari tempat persembunyian yang mungkin terlewatkan. Pandangannya jatuh pada kolong tempat tidur. Spray tempat tidur Lila menjuntai hingga hampir menyentuh lantai, menutupi bagian bawah ranjang dengan sempurna. Mira berlutut di lantai yang dingin. Ia menyingkap spray itu dan menyalakan senter dari ponselnya untuk menerangi bagian kolong yang gelap. Debu tipis terlihat di lantai, tapi ada jejak gesekan yang menandakan ada sesuatu yang sering ditarik keluar dan didorong masuk kembali. Di sudut paling dalam, terhimpit di antara kaki ranjang dan dinding, terlihat sebuah benda berbentuk kotak. Mira mengulurkan tangannya, meraba-raba hingga ujung jarinya menyentuh permukaan benda itu. Terasa dingin dan keras. Itu sebuah kotak besi.
Dengan susah payah, Mira menarik kotak itu keluar. Kotak itu cukup berat, terbuat dari besi tua yang sudah agak berkarat di bagian ujungnya, mirip kotak perkakas lama atau brankas jinjing kuno. Mira menariknya ke tengah ruangan agar terkena cahaya matahari. Ia duduk bersimpuh di hadapan kotak misterius itu. Tangannya gemetar hebat. Perasaannya campur aduk antara takut mengetahui isinya dan keinginan kuat untuk menyelamatkan anaknya. Kotak itu digembok dengan gembok kecil. Mira bingung bagaimana membukanya. Namun kemudian ia teringat jepit rambut hitam yang sering dipakai Lila tergeletak di meja nakas. Ia mencoba mencungkil gembok sederhana itu. Setelah beberapa kali percobaan yang membuat keringat dingin bercucuran di pelipisnya, klik. Gembok itu terbuka. Mira menarik napas panjang, lalu perlahan membuka tutup kotak besi itu. Matanya terbelalak lebar. Tangannya sontak menutup mulutnya sendiri untuk menahan jeritan. Tubuhnya gemetar makin hebat hingga ia merasa lemas. Apa yang dilihatnya di dalam kotak itu sungguh di luar nalar. Di sana tertumpuk rapi gepokan uang tunai pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 dalam jumlah yang sangat banyak. Mungkin puluhan atau bahkan ratusan juta. Uang sebanyak itu tidak mungkin dimiliki oleh seorang anak SD. Dari mana Lila mendapatkan uang sebanyak ini? Apakah Lila mencuri? Atau Lila terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih berbahaya? Namun kejutan itu belum berakhir. Di samping tumpukan uang, terdapat sebuah benda yang membuat darah Mira berdesir ngeri. Sebuah pisau lipat dengan gagang hitam. Pisau itu terlihat tajam dan bukan mainan. Kenapa ada senjata tajam di kamar putrinya yang lembut? Mira memberanikan diri menyentuh pisau itu. Rasa dingin dari logamnya menusuk kulitnya. Di bawah pisau itu terdapat beberapa lembar foto yang berserakan. Mira mengambil foto-foto itu dengan tangan yang semakin tak terkendali. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat melihat gambar-gambar tersebut. Itu adalah foto dirinya. Foto Mira sedang tertidur di kamarnya sendiri. Foto Mira sedang memasak di dapur yang diambil dari sudut tersembunyi. Foto Mira sedang menonton TV. Semua foto itu diambil secara diam-diam tanpa sepengetahuan Mira. Sudut pengambilannya aneh, seolah diambil oleh seseorang yang mengintai dari celah-celah sempit atau ventilasi. Ini berarti ada orang yang mengawasi Mira di dalam rumahnya sendiri. Bahkan saat ia sedang tidur di samping suaminya. Rasa takut yang luar biasa menyergap Mira. Ia merasa diteror di rumahnya sendiri. Di dasar kotak, Mira menemukan secari kertas kusut. Huruf-hurufnya dipotong dari koran dan majalah, ditempel secara acak namun membentuk kalimat yang jelas dan mengerikan. Selesaikan tugasmu. Jika kamu gagal atau buka mulut, ibumu tidak akan selamat. Kertas itu jatuh dari tangan Mira. Air matanya tumpah tak terbendung. Sekarang semuanya menjadi jelas. Lila tidak sedang memberontak. Lila tidak membencinya. Putrinya sedang melindunginya. Mira merasa hancur sekaligus marah. Ia marah pada dirinya sendiri, karena tidak menyadari penderitaan putrinya lebih awal. Ia marah pada siapapun yang tega melakukan ini pada anak kecil. Dengan sisa-sisa keberanian yang dimilikinya, Mira mengambil ponselnya. Ia tidak boleh gegabah. Tapi ia juga tidak bisa diam saja. Ia harus bertindak cepat sebelum Lila pulang sekolah, dan sebelum pelaku tahu bahwa Mira sudah menemukan kotak itu. Mira teringat pada Pak Rahmat, seorang polisi senior yang merupakan kerabat jauh dari almarhum suami pertamanya. Pak Rahmat adalah orang yang jujur dan bisa dipercaya. Dengan tangan gemetar, Mira menekan nomor telepon Pak Rahmat. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Suara berat Pak Rahmat menyapa dari seberang sana. Mira berusaha menahan isak tangisnya agar bisa berbicara jelas. Ia mengatakan bahwa ia menemukan sesuatu yang mengerikan di kamar anaknya, dan membutuhkan bantuan polisi segera. Ia menceritakan secara singkat tentang ancaman pembunuhan dan benda-benda di dalam kotak itu. Pak Rahmat terdengar kaget, namun langsung bersikap profesional. Ia meminta Mira untuk tidak menyentuh barang bukti lagi dan tetap berada di dalam rumah dengan pintu terkunci, sampai ia datang bersama timnya. Setelah menutup telepon, Mira duduk bersandar di kaki tempat tidur Lila, memeluk lututnya. Ia menatap kotak besi itu dengan pandangan nanar. Ia sadar hidup tenang mereka sudah berakhir hari ini. Misteri besar sedang menanti untuk diungkap. Mira bersumpah, demi Tuhan, ia akan menghancurkan siapapun yang berani menyakiti Lila. Meskipun ia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Waktu seakan berhenti berputar di rumah itu.
Setelah Mira menelepon Pak Rahmat, setiap detak jarum jam dinding terdengar seperti palu godam yang menghantam kesunyian. Tidak lama kemudian, sebuah mobil berwarna gelap tanpa sirine berhenti di depan pagar. Dua petugas berpakaian preman turun dengan sigap. Pak Rahmat, pria paruh-baya dengan sorot mata tajam namun menenangkan, memimpin rombongan kecil itu masuk ke dalam rumah. Mira menyambut mereka dengan wajah pucat dan tangan yang masih gemetar. Tanpa membuang waktu, Mira membawa mereka langsung ke kamar Lila. Ketika Pak Rahmat melihat isi kotak besi yang masih terbuka di lantai kamar, raut wajahnya berubah menjadi sangat serius. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk mendokumentasikan semuanya, mengambil sidik jari, dan mengamankan barang bukti dengan sangat hati-hati agar tidak merusak jejak apapun yang tertinggal. Mira hanya bisa berdiri mematung di ambang pintu, menyaksikan kamar putrinya yang dulu damai kini berubah menjadi tempat kejadian perkara. Hatinya hancur membayangkan ketakutan macam apa yang selama ini dipendam sendirian oleh Lila di ruangan ini. Pak Rahmat menghampiri Mira, mengajaknya duduk di ruang tamu untuk menenangkan diri. Ia bertanya dengan suara rendah tentang siapa saja yang memiliki akses ke rumah itu, tentang rutinitas keluarga, dan apakah Mira pernah mencurigai seseorang. Mira menjawab terbata-bata. Pikirannya kacau. Ia menyebutkan bahwa hanya dia, Lila, dan Arman yang tinggal di sana. Pak Rahmat mencatat setiap detail dengan teliti di buku kecilnya. Matanya menyipit ketika Mira menyebut nama Arman. Namun ia tidak berkomentar apa-apa. Tiba-tiba suara mesin bus sekolah berhenti di depan rumah. Jantung Mira melonjak. Lila pulang. Mira bergegas ke depan mendahului Pak Rahmat. Ia melihat Lila turun dari bus dengan langkah gontai seperti biasa. Namun begitu Lila memasuki gerbang dan melihat mobil asing serta orang-orang tak dikenal di teras rumah, wajahnya berubah drastis. Mata gadis kecil itu membelalak lebar penuh teror. Tas punggungnya jatuh ke tanah. Lila menjerit histeris. Jeritan panjang yang menyayat hati. Ia berpikir ancaman itu menjadi nyata. Bahwa ibunya sudah disakiti karena ia gagal menjaga rahasia. Lila berlari kencang bukan ke arah Mira, melainkan mencoba kabur kembali ke jalanan seolah ingin menjauhkan bahaya dari ibunya. Pak Rahmat dan seorang petugas dengan sigap mengejar dan menahan Lila sebelum ia lari ke jalan raya. Lila meronta-ronta sekuat tenaga, menangis dan berteriak tidak jelas memohon agar ibunya tidak dibunuh. Mira berlari memeluk putrinya erat-erat, membisikkan bahwa semuanya baik-baik saja. Bahwa polisi ada di sini untuk membantu. Namun Lila tidak bisa ditenangkan. Tubuh kecilnya mengejang karena panik yang luar biasa. Ia terus menutup matanya, menolak melihat wajah Mira. Seolah melihat Mira adalah bukti kegagalannya. Situasi menjadi sangat kacau. Tetangga mulai mengintip dari balik pagar. Pak Rahmat segera memerintahkan agar Lila dibawa masuk ke dalam rumah untuk ditenangkan dan dijauhkan dari tontonan warga. Di tengah kekacauan itu, sebuah mobil sedan masuk ke pekarangan rumah dengan kecepatan agak tinggi. Arman pulang. Pria itu keluar dari mobil dengan wajah panik yang dibuat-buat. Dasinya sedikit miring, seolah ia terburu-buru. Ia langsung menerobos masuk, bertanya dengan nada tinggi apa yang terjadi di rumahnya. Melihat polisi ada di sana, Arman berakting kaget luar biasa. Ia segera menghampiri Mira dan Lila yang sedang duduk di sofa ruang tengah. Arman berlutut, memegang tangan Mira, bertanya apakah istrinya terluka. Kemudian ia beralih menatap Lila yang masih sesenggukan dalam pelukan Mira. Arman bertanya kepada Pak Rahmat dengan nada menuntut penjelasan mengapa ada polisi di rumahnya dan membuat anak istrinya ketakutan. Pak Rahmat menjelaskan dengan tenang tentang penemuan kotak berisi uang, senjata tajam, dan ancaman pembunuhan di kamar Lila. Mendengar itu, ekspresi Arman berubah. Ia tidak terlihat takut, melainkan memasang wajah prihatin dan kecewa yang sangat meyakinkan. Ia berdiri, mengusap wajahnya kasar, lalu mulai berbicara dengan nada seorang ayah yang putus asa. Arman mengatakan kepada polisi bahwa ia sudah lama curiga Lila salah pergaulan di sekolah. Ia mengarang cerita bahwa belakangan ini uangnya sering hilang dan Lila sering bertingkah aneh seperti pecandu obat-obatan terlarang. Arman dengan licik menggiring opini bahwa mungkin Lila terlibat sindikat pencurian atau narkoba anak-anak. Ia bahkan menyebut bahwa surat ancaman itu mungkin hanya drama yang dibuat Lila untuk menutupi kesalahannya. Mira ternganga mendengar ucapan suaminya. Ia ingin membantah. Ingin berteriak bahwa Lila adalah anak baik.
Namun Arman terus memotong pembicaraan dengan kalimat-kalimat manipulatif yang terdengar logis. Arman bahkan menyarankan agar Lila dibawa ke pusat rehabilitasi kenalannya untuk diamankan, agar tidak perlu diproses hukum. Pak Rahmat hanya mendengarkan dengan wajah datar. Sementara itu, Lila yang mendengar ucapan ayah tirinya semakin gemetar. Ia mengangkat wajahnya, menatap Arman dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara kebencian mendalam dan ketakutan yang melumpuhkan. Arman kemudian duduk di samping Lila, merangkul bahu gadis kecil itu. Ia berkata dengan suara lembut yang dibuat-buat. "Tenang saja, Nak. Ayah akan membereskan semua kekacauan yang kamu buat. Ayah tidak akan membiarkan kamu di penjara." Kalimat itu terdengar seperti perlindungan di telinga orang lain. Namun bagi Lila, itu adalah ancaman. Mira yang duduk di seberang mereka melihat sesuatu yang ganjil dari pantulan cermin besar di dinding ruang tamu. Ia melihat tangan Arman yang merangkul Lila mencengkeram bahu gadis itu dengan sangat kuat. Kuku-kuku jari Arman menekan daging Lila, hingga gadis itu meringis menahan sakit. Namun Lila tidak berani bersuara. Mata Arman yang tidak terlihat oleh polisi karena tertunduk menatap Lila memancarkan kilatan ancaman yang tajam dan kejam. Detik itu juga, keraguan Mira terhadap suaminya berubah menjadi kecurigaan yang nyata. Ia menyadari bahwa sandiwara sedang dimainkan di depannya. Arman tidak sedang melindungi Lila. Arman sedang mengendalikan situasi agar Lila tetap bungkam. Mira menahan napas, berusaha bersikap biasa agar Arman tidak menyadari bahwa ia sudah mulai membaca situasi. Pak Rahmat yang berpengalaman puluhan tahun menghadapi penjahat juga menangkap gelagat aneh itu. Ia memutuskan untuk tidak langsung menginterogasi Lila lebih dalam saat itu juga. Kondisi psikis anak itu sedang tidak stabil. Dan dominasi Arman terlalu kuat. Pak Rahmat pamit undur diri membawa barang bukti. Namun saat bersalaman, ia berbisik pelan kepada Mira. Ia meminta Mira datang ke kantor polisi besok pagi sendirian tanpa sepengetahuan suaminya. Malam itu, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Arman bersikap seolah-olah dia adalah pahlawan yang baru saja menyelamatkan keluarga dari aib besar. Ia terus berceramah tentang betapa sulitnya mendidik anak zaman sekarang dan menyalahkan lingkungan sekolah Lila. Mira hanya diam mendengarkan, berpura-pura setuju. Ia melihat Lila kembali masuk ke kamarnya dengan langkah terseok, tampak seperti prajurit yang kalah perang. Mira ingin menyusul Lila. Namun Arman menahannya. "Biarkan dia merenungi kesalahannya sendirian," kata Arman. Mira menurut. Namun di dalam hatinya, api kemarahan mulai menyala. Ia tahu musuh yang sebenarnya bukan berada di luar sana, melainkan tidur satu atap dengannya. Keesokan harinya, setelah memastikan Arman berangkat kerja dan Lila berangkat sekolah, Mira meminta tetangga yang dipercaya untuk membantu antar jemput Lila dengan alasan keamanan. Setelah itu, Mira bergegas menuju kantor polisi menemui Pak Rahmat. Di ruang kerja Pak Rahmat yang penuh tumpukan berkas, fakta mengejutkan mulai terkuak satu persatu. Pak Rahmat menunjukkan hasil penelusuran nomor seri uang tunai yang ditemukan di kamar Lila. Uang itu bukan uang curian dari bank atau hasil kejahatan jalanan. Uang itu ditarik secara tunai dari sebuah rekening lama yang sudah tidak aktif selama bertahun-tahun, namun baru diaktifkan kembali secara digital 2 bulan yang lalu. Rekening itu atas nama almarhum suami pertama Mira, ayah kandung Lila. Mira terkejut bukan main. Sepengetahuannya, almarhum suaminya hanya meninggalkan rumah yang mereka tempati sekarang dan sedikit tabungan yang sudah habis untuk biaya hidup awal setelah ia meninggal. Ia tidak pernah tahu ada rekening lain. Pak Rahmat menjelaskan bahwa itu adalah rekening investasi jangka panjang. Semacam dana perwalian warisan dari kakek Lila yang diteruskan ke ayahnya, dan secara hukum otomatis jatuh ke tangan Lila saat ia berusia 12 tahun. Nilainya sangat fantastis. Mencapai miliaran rupiah, ditambah beberapa aset properti yang dikelola oleh bank. Selama ini, surat pemberitahuan dari bank ternyata selalu dicegat dan disembunyikan sebelum sampai ke tangan Mira. Fakta ini membuka mata Mira lebar-lebar. Seseorang tahu tentang warisan ini. Seseorang yang memiliki akses ke surat menyurat rumah mereka. Mira langsung teringat pada Arman. Sejak menikah, Arman yang selalu mengambil surat dari kotak pos dan mengurus administrasi keluarga. Pak Rahmat kemudian menunjukkan dokumen lain, salinan klausul perwalian. Di sana tertulis bahwa karena Lila masih di bawah umur, dana itu hanya bisa dicairkan dengan tanda tangan wali yang sah. Namun ada poin penting. Jika wali utama,
Mira, meninggal dunia atau dinyatakan tidak cakap, maka hak perwalian akan jatuh ke suami berikutnya. Dan yang lebih mengerikan, jika Lila meninggal, maka seluruh harta itu akan jatuh ke tangan ahli waris berikutnya, yaitu ibunya. Yang dalam pernikahan tanpa perjanjian pisah harta, otomatis menjadi milik suami. Otak Mira bekerja cepat menghubungkan benang merah. Arman adalah seorang pengusaha yang penampilannya selalu necis. Namun Mira tidak pernah benar-benar tahu detail bisnisnya. Pak Rahmat menyerahkan sebuah amplop coklat berisi hasil penyelidikan latar belakang Arman. Ternyata bisnis properti Arman sudah bangkrut total sejak 6 bulan lalu. Ia terlilit utang judi online dan pinjaman rentenir dalam jumlah sangat besar. Ia dikejar-kejar penagih utang yang mengancam nyawanya. Arman butuh uang cepat dalam jumlah besar. Warisan Lila adalah satu-satunya jalan keluar baginya. Namun Arman tidak bisa begitu saja mengambilnya. Sistem perbankan memerlukan verifikasi biometrik Lila dan persetujuan Mira. Itulah sebabnya Arman meneror Lila. Ia memaksa Lila melakukan transfer digital sedikit demi sedikit, atau membuka akses ke aset-aset tersebut dengan ancaman akan membunuh Mira. Lila, anak cerdas yang mengerti teknologi, dipaksa menjadi peretas untuk membobol sistem keamanan rekening ayahnya sendiri. Jika Lila menolak, Mira akan disakiti. Jika Lila melapor, Mira akan celaka. Gadis kecil itu terjebak dalam dilema mengerikan. Sendirian menanggung beban miliaran rupiah dan nyawa ibunya di pundak kecilnya. Mira gemetar membaca laporan itu. Air matanya menetes bukan karena sedih, melainkan karena marah yang meluap-luap. Ia merasa sangat bodoh telah membiarkan serigala masuk ke dalam kandang domba. Ia telah menikahi monster yang tega menyiksa anak yatim demi uang. Pak Rahmat menyarankan agar Mira tidak langsung melabrak Arman. Itu berbahaya. Mereka membutuhkan bukti kuat keterlibatan Arman secara langsung dalam pengancaman ini. Karena sejauh ini, bukti fisik hanya mengarah pada Lila yang memegang uang dan pisau itu. Mereka harus menjebak Arman agar ia mengakui perbuatannya, atau tertangkap tangan sedang melakukan aksinya. Mira pulang ke rumah dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Rumah yang dulu ia anggap tempat berlindung kini terasa seperti penjara. Ia mulai mencari bukti-bukti fisik di dalam rumah untuk memperkuat dugaan polisi. Mira masuk ke ruang kerja Arman yang biasanya terkunci. Untungnya, hari itu Arman ceroboh. Mira menemukan kunci cadangan di saku jaket Arman yang tergantung. Dengan jantung berdegup kencang, ia menggeledah meja kerja suaminya. Di laci paling bawah, tersembunyi di balik tumpukan majalah bisnis, Mira menemukan surat-surat tagihan utang dengan nominal yang membuat kepalanya pusing. Ada juga surat peringatan sita aset jika utang tidak segera dilunasi. Yang lebih mengejutkan, Mira menemukan denah rencana renovasi rumah. Dalam denah itu, kamar Lila tidak ada. Kamar itu diganti menjadi ruang hiburan. Ini menunjukkan betapa Arman sama sekali tidak peduli pada Lila. Bahkan mungkin sudah merencanakan untuk menyingkirkan Lila setelah mendapatkan uangnya. Mira juga menemukan beberapa kartu SIM telepon sekali pakai yang disembunyikan di dalam kotak rokok. Kemungkinan besar kartu-kartu inilah yang digunakan Arman untuk meneror Lila agar tidak terlacak. Mira memfoto semua bukti itu dengan ponselnya dan mengirimkannya ke Pak Rahmat. Saat ia sedang sibuk memfoto dokumen, ia mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Arman pulang lebih awal. Mira panik. Ia segera merapikan kembali laci meja kerja Arman secepat mungkin. Memastikan posisi majalah dan kertas sama persis seperti semula. Ia mendengar langkah kaki Arman mendekat ke pintu depan. Mira buru-buru keluar dari ruang kerja, mengunci pintu kembali, dan berlari menuju dapur. Tepat saat Arman membuka pintu depan, Mira sudah berdiri di depan kompor. Berpura-pura sedang mengaduk sayur. Napasnya masih memburu. Keringat dingin membasahi punggungnya. Arman masuk ke dapur, mencium pipi Mira dari belakang. "Masak apa, Bu?" tanyanya santai. Mira harus mengerahkan seluruh kemampuan aktingnya untuk tidak menjerit jijik. "Sup ayam kesukaan Bapak," jawab Mira dengan suara yang diusahakan stabil. Arman tersenyum. Lalu berkata bahwa malam ini ia ingin bicara serius soal masa depan Lila. Ia bilang sudah menemukan panti rehabilitasi yang bagus di luar kota. Dan berencana mengirim Lila ke sana minggu depan. Mira hanya mengangguk pelan. Namun dalam hati ia bersumpah. Arman tidak akan pernah membawa Lila kemanapun. Malam ini, perang sesungguhnya baru akan dimulai.
Malam itu, meja makan terasa seperti medan perang tak kasat mata. Arman duduk di ujung meja dengan sikap tenang yang mengerikan, menyantap sup ayam yang dimasak Mira seolah tidak ada drama besar yang sedang terjadi di rumah mereka. Bunyi denting sendok yang beradu dengan piring keramik terdengar begitu nyaring di telinga Mira, memecah keheningan yang menyesakkan. Mira memaksakan dirinya untuk menelan makanan, meski tenggorokannya terasa tercekat oleh gumpalan emosi yang siap meledak kapan saja. Ia menatap suaminya. Pria yang selama ini ia percaya sebagai pelindung, kini tampak seperti sosok asing yang menakutkan. Setiap gerakan Arman, mulai dari cara ia memotong daging hingga cara ia menyeka mulutnya dengan tisu, kini terlihat penuh kepalsuan di mata Mira. Di seberang meja, Lila duduk menunduk, mengaduk-aduk nasinya tanpa selera. Wajah gadis kecil itu pucat. Matanya bengkak. Tubuhnya terlihat semakin kurus dalam balutan pakaian rumahnya yang longgar. Mira ingin sekali berteriak, memeluk Lila, dan mengusir Arman saat itu juga. Namun ia tahu satu langkah salah bisa berakibat fatal bagi keselamatan putrinya. Arman meletakkan sendoknya lalu menatap Mira dan Lila bergantian. Ia memulai percakapan dengan nada prihatin yang dibuat-buat, membahas kembali rencana mengirim Lila ke panti rehabilitasi di luar kota. Ia menggambarkan tempat itu sebagai asrama yang disiplin namun nyaman. Tempat yang tepat untuk memperbaiki mental anak yang rusak. Kata-kata Arman terdengar sangat logis dan penuh kasih sayang jika didengar oleh orang luar. Namun bagi Mira, setiap kalimat itu adalah ancaman terselubung. Arman sebenarnya sedang merencanakan untuk membuang Lila setelah ia berhasil menguras habis harta warisan gadis itu. Atau lebih buruk lagi, mengisolasi Lila agar tidak ada satu orang pun yang bisa mendengar cerita sebenarnya. Mira hanya mengangguk pelan, berpura-pura setuju. Tangannya meremas di bawah meja hingga kuku-kukunya memutih. Ia harus bermain peran menjadi istri penurut agar Arman tidak curiga. Setelah makan malam yang menyiksa itu berakhir, rutinitas mengerikan kembali terjadi. Jam dinding menunjukkan pukul 7 lewat. Arman melirik jam tangannya lalu memberikan kode mata yang tajam kepada Lila. Tanpa perlu diperintah, Lila langsung bangkit dari kursi. Ia pamit tidur dan berjalan gontai menuju kamarnya. Pintu kamar kembali ditutup dan dikunci dari dalam. Mira memperhatikan gerak-gerik Arman. Pria itu tidak langsung masuk ruang kerja atau kamar tidur. Ia duduk di sofa ruang tengah, mengeluarkan ponsel pintarnya dan memasang earphone di telinganya. Arman tampak santai sambil meminum kopi. Namun matanya fokus menatap layar ponsel. Mira yang sedang membereskan meja makan mengintip diam-diam. Ia yakin Arman sedang memantau Lila. Dugaan Mira semakin kuat. Ada alat penyadap atau kamera tersembunyi di kamar Lila yang terhubung langsung ke perangkat Arman. Ini menjelaskan bagaimana Arman bisa tahu segala aktivitas Lila tanpa perlu berada di kamar itu. Malam semakin larut. Arman akhirnya masuk ke kamar tidur utama. Mira menunggu hingga napas suaminya terdengar teratur dan berat. Menandakan ia sudah tertidur pulas. Dengan sangat hati-hati, Mira bangun dari tempat tidur. Ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus menemukan mata dan telinga Arman di kamar Lila. Mira mengendap-endap keluar kamar, berjalan jinjit agar tidak menimbulkan suara. Ia menuju kamar Lila. Tentu saja pintu itu terkunci. Namun Mira tahu Lila belum tidur. Ia mengetuk pintu dengan pola ketukan khusus. 3 kali cepat, 2 kali lambat. Pola yang dulu sering mereka mainkan saat Lila masih balita. Hening sejenak. Lalu terdengar suara kunci diputar perlahan. Pintu terbuka sedikit, menampilkan wajah Lila yang ketakutan di balik celah sempit. Mira segera menyelinap masuk dan menutup pintu kembali tanpa suara. Lila mundur, tubuhnya gemetar hebat. Matanya liar mencari-cari sesuatu di sudut ruangan, seolah takut ada yang melihat mereka. Mira langsung memeluk putrinya. Ia membekap mulut Lila pelan agar tangisannya tidak pecah menjadi suara keras. Mira berbisik di telinga Lila. Ia sudah tahu semuanya. Ia tahu tentang kotak besi, tentang uang warisan, tentang ancaman Arman, tentang foto-foto itu. Tubuh Lila menegang, lalu perlahan melemas dalam pelukan ibunya. Air matanya tumpah membasahi bahu Mira. Pertahanan gadis kecil itu runtuh. Selama ini ia menanggung beban dunia sendirian demi nyawa ibunya. Kini ibunya sudah tahu. Ada rasa lega sekaligus ketakutan yang mendalam di hati Lila. Mira melepaskan pelukan, menatap mata Lila, dan mengangguk tegas.
Isyarat bahwa mereka akan melawan bersama. Mira memberi isyarat tangan tanpa suara. Di mana alatnya? Lila dengan ragu menunjuk ke arah lemari pakaian besar di sudut kamar. Mira mendekat dan memeriksa bagian luar lemari. Tidak ada apa-apa. Lila menggeleng, lalu menunjuk ke atas, ke arah ventilasi udara yang tertutup tralis besi tepat di atas lemari. Mira menyeret kursi belajar dan naik ke atasnya. Di antara celah ventilasi yang berdebu, terdapat benda kecil berwarna hitam dengan lampu indikator merah redup. Nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan. Itu kamera pengintai nirkabel dengan mikrofon. Posisinya sangat strategis. Bisa menjangkau seluruh sudut kamar, terutama area meja belajar dan tempat tidur. Artinya selama ini Arman menonton Lila berganti pakaian, tidur, dan belajar. Kemarahan Mira memuncak. Ia ingin sekali menarik alat itu dan menghancurkannya. Namun Lila menahan kaki Mira. Menggeleng panik. Jika alat itu mati, Arman akan tahu. Mira turun dari kursi. Ia sadar Lila benar. Mereka tidak boleh gegabah. Mira menarik Lila ke kamar mandi dalam kamar itu. Satu-satunya tempat yang kemungkinan besar tidak dipasang kamera. Di dalam kamar mandi, Mira menyalakan keran air untuk menyamarkan suara. Di sanalah Lila akhirnya bercerita. Dengan suara parau. Arman memaksanya mempelajari sistem keamanan bank milik ayah kandungnya. Arman memberi instruksi setiap malam melalui speaker kecil yang disembunyikan di kamar. Jika Lila gagal memecahkan kode, Arman mengirim foto Mira dengan ancaman pisau di lehernya. Lila dipaksa mentransfer aset sedikit demi sedikit agar tidak memicu alarm bank. Mendengar cerita itu, hati Mira hancur. Namun di tengah kehancuran itu tumbuh tekad baja. Mira berjanji semua ini akan segera berakhir. Ia meminta Lila tetap berpura-pura patuh. Mengulur waktu agar Arman tidak curiga. Sementara Mira dan polisi menyiapkan jebakan. Lila mengangguk. Untuk pertama kalinya, ada cahaya harapan di matanya. Keesokan harinya, atmosfer di rumah itu semakin tegang. Mira bangun lebih awal dan menyiapkan sarapan dengan gerakan mekanis. Ia berusaha keras menekan rasa jijiknya saat melayani Arman. Pagi itu, Arman tampak gelisah. Ia terus-menerus mengecek ponselnya dan beberapa kali menerima telepon dengan nada suara rendah, menjauh dari Mira. Mira sempat menangkap potongan pembicaraan tentang tenggat waktu dan bunga yang membengkak. Rupanya para penagih utang sudah semakin tidak sabar. Ini membuat posisi Arman semakin terdesak dan berbahaya. Orang yang terdesak biasanya akan melakukan tindakan nekat. Mira tahu waktu mereka tidak banyak. Setelah Arman berangkat kerja, Mira tidak pergi ke kantor polisi. Ia tetap di rumah sesuai instruksi Pak Rahmat lewat pesan singkat dari nomor baru yang ia beli diam-diam. Polisi akan mulai memantau rumah mereka dari jarak jauh, dan menyadap komunikasi Arman jika memungkinkan. Sore harinya, teror itu meningkat. Lila pulang sekolah dengan wajah lebih pucat dari biasanya. Ia langsung lari ke pelukan Mira begitu masuk rumah. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebulan terakhir. Lila berbisik bahwa hari ini Arman mengirim pesan ke tabletnya di sekolah. Pesan itu berbunyi, "Malam ini adalah malam terakhir. Selesaikan transfer sisa saldo utama sebelum pukul 12. Jika tidak, besok pagi kamu akan bangun sebagai yatim piatu." Ancaman itu begitu eksplisit dan mengerikan. Mira memeluk Lila erat-erat. Ia menenangkan putrinya sambil menahan amarah. Ia mengirim kode darurat ke Pak Rahmat. Malam ini mereka akan bergerak. Pukul 7 malam tiba lagi. Ketegangan di udara terasa begitu pekat hingga sulit bernapas. Lila masuk ke kamarnya seperti prajurit yang berjalan menuju hukuman mati. Arman pulang lebih awal dari biasanya. Ia tidak makan malam. Ia langsung masuk ke ruang kerjanya, membawa laptop dan beberapa berkas. Dari dalam ruangan terdengar ia berbicara di telepon dengan nada tinggi. Berteriak pada seseorang bahwa uangnya akan siap besok pagi. Mira tahu Arman akan memantau proses transfer itu dari ruang kerjanya. Ini adalah kesempatan sekaligus bahaya besar. Jika Lila berhasil mentransfer, Arman mungkin akan melenyapkan mereka untuk menghilangkan jejak. Jika Lila gagal, Arman akan mengamuk. Satu-satunya jalan adalah membuat Arman tertangkap basah saat memaksa Lila, atau saat mengakses akun ilegal itu. Malam ini akan menjadi penentuan nasib mereka. Malam semakin larut. Mira duduk di sofa ruang tengah, berpura-pura menonton televisi dengan volume kecil.
Namun seluruh indranya waspada penuh. Ia memegang ponselnya erat-erat, menunggu instruksi dari Pak Rahmat. Dari balik pintu ruang kerja Arman, terdengar suara ketikan keyboard yang kasar dan gumaman frustrasi. Arman semakin tidak sabar. Di kamar Lila, gadis kecil itu duduk di depan laptop, gemetar ketakutan. Mira merasa seperti duduk di atas bom waktu. Pukul 9 malam, Arman keluar dari ruang kerjanya. Wajahnya merah padam. Keringat mengilap di dahinya. Matanya merah karena kurang tidur dan stres. Ia berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum, mengabaikan Mira. Mira memberanikan diri bertanya, apakah ada masalah pekerjaan yang bisa ia bantu? Arman berhenti minum. Ia membanting gelas ke meja hingga air tumpah. Ia menatap Mira dengan tatapan liar. Diam. Jangan campuri urusanku. Kamu urus saja anakmu yang tidak berguna itu. Ini pertama kalinya Arman menunjukkan kemarahan terbuka. Topeng suami penyayang itu retak sepenuhnya. Arman kemudian berjalan menuju kamar Lila. Jantung Mira serasa berhenti. Ia berdiri hendak menghalangi. Mas, jangan ganggu Lila. Dia sudah tidur, kata Mira berusaha tenang. Arman menepis tangan Mira hingga ia terhuyung menabrak dinding. Minggir. Uangnya belum masuk juga, teriak Arman. Ia tidak sadar telah mengakui motifnya. Arman menggedor pintu kamar Lila dengan keras. Dari dalam tidak ada jawaban. Ia menendang pintu sekali, 2 kali. Engsel pintu berderit. Mira panik. Rencana polisi adalah menunggu Arman mengakses akun itu. Namun jika Arman masuk sekarang dan menyakiti Lila, semuanya bisa berantakan. Mira harus mengalihkan perhatian. Ia berlari ke kamar tidur utama dan mengambil ponsel Arman yang tertinggal. Ia mencoba membuka kunci layar. Tanggal lahir Arman, salah. Tanggal pernikahan, salah. Tanggal lahir Lila, salah. Ia mencoba kombinasi angka lain. Ponsel terkunci. Di depan kamar Lila, Arman berhenti menendang. Kini ia berbicara dengan suara rendah yang lebih menakutkan. Buka pintunya. Kalau tidak, ayah bakar foto ibumu. Ayah pastikan ibumu menderita. Suara itu terdengar jelas di telinga Mira. Tiba-tiba layar ponsel Arman menyala. Notifikasi dari aplikasi keamanan rumah pintar muncul. Di layar kecil itu terlihat Lila di pojok kamar, menangis sambil memeluk lutut. Laptopnya menyala dengan baris kode merah. Arman berbalik dan melihat Mira memegang ponselnya. Wajahnya berubah dingin dan mematikan. Ia melangkah perlahan mendekat. Apa yang kamu lakukan dengan ponselku, Mira? Suaranya lembut, namun mengerikan. Mira mundur hingga punggungnya menabrak lemari. Aku cuma mau mematikan alarm, jawabnya gugup. Arman tertawa kecil. Ia mencengkeram pergelangan tangan Mira dan memuntirnya hingga Mira menjerit kesakitan dan menjatuhkan ponsel. Arman menatapnya dalam-dalam. Kamu terlalu ingin tahu. Seharusnya kamu tetap jadi istri yang bodoh dan manis. Dengan begitu kamu bisa menikmati uang warisan anakmu bersamaku. Pengakuan itu keluar begitu saja. Arman sudah tidak peduli lagi. Ia merasa memegang kendali. Mira menahan rasa sakit dan menatapnya dengan jijik. Kamu iblis, itu bukan hakmu. Plah. Tamparan keras mendarat di pipi Mira. Ia jatuh tersungkur. Arman menyeretnya menuju kamar Lila. Ia akan menggunakan Mira sebagai sandera. Buka pintunya atau ibumu mati, teriaknya. Pintu kamar Lila perlahan terbuka. Lila berdiri di sana dengan laptop di tangan, gemetar. Di layar terlihat tombol besar, transfer. Arman tersenyum kemenangan. Tekan. Dan kita semua akan bahagia. Ia mempererat cengkeramannya di leher Mira. Namun Mira memberi kode mata kecil pada Lila. Lila menekan kombinasi tombol. Sirine nyaring meraung dari laptop. Layar berubah biru, low chatting suspek. Arman kaget dan refleks melonggarkan cengkeramannya. Mira menyandung kakinya. Arman jatuh menabrak meja. Ia bangkit dengan marah, mengeluarkan pisau lipat. Kalian mati malam ini. Saat Arman mengacungkan pisau ke arah Mira dan Lila yang berpelukan di sudut kamar, tiba-tiba, lampu seluruh rumah padam. Gelap gulita. Arman terhenti, bingung. Dalam kegelapan itu terdengar suara kaca jendela depan pecah.
Diikuti teriakan tegas dari pengeras suara di luar rumah. Polisi! Kepung rumah ini! Lemparkan senjata dan menyerah. Lampu sorot dari halaman menembus masuk melalui jendela, menyilaukan mata Arman. Bayangan para petugas bersenjata terlihat bergerak cepat mengepung setiap sisi rumah. Jebakan Mira dan Pak Rahmat telah tertutup sempurna. Namun Arman yang terpojok dan memegang senjata adalah binatang buas yang paling berbahaya. Ia tidak berniat menyerah. Ia menatap Mira dan Lila dengan tatapan penuh dendam. Lalu berbalik dan berlari menuju pintu belakang. Ia berniat kabur. Atau mencari jalan lain untuk menyakiti mereka sebelum tertangkap. Kegelapan menyelimuti rumah. Suara sirine dan teriakan polisi bercampur dengan langkah kaki Arman yang berat berlari menuju dapur. Ia menabrak kursi, meja, dan benda-benda lain karena panik. Ia mencoba membuka pintu belakang. Terkunci. Atau mungkin sudah dijaga polisi. Arman mengumpat keras. Ia kembali berlari ke arah ruang tengah. Mira menyadari sesuatu yang mengerikan. Jika Arman tidak bisa keluar, ia akan kembali mencari mereka. Ia membutuhkan Sandra. Kamar Lila tidak lagi aman. Pintu sudah rusak dan tidak bisa dikunci. Mereka harus bergerak. Mira menarik tangan Lila. Mereka keluar ke lorong gelap. Lampu rotator polisi berkedip merah biru dari luar, memberi penerangan samar. Mereka baru mencapai pertengahan lorong ketika bayangan tubuh Arman muncul di ujung sana. Pisau masih tergenggam di tangannya. Ia berjalan pelan, menikmati ketakutan yang ia ciptakan. Mira mundur sambil melindungi Lila. Namun Lila melakukan sesuatu yang tak diduga. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan segenggam kelereng. Mainan masa kecilnya. Dengan gerakan cepat, Lila melempar kelereng-kelereng itu ke lantai keramik licin. Kelereng menggelinding menyebar di antara mereka dan Arman. Arman tidak menyadarinya. Ia mempercepat langkah. Begitu kakinya menginjak kelereng, tubuhnya tergelincir hebat. Ia jatuh keras ke lantai. Pisau terlepas dari tangannya. Momen itu cukup. Mira menarik Lila dan berlari. Mereka menaiki tangga menuju lantai 2. Di bawah, Arman meraung marah. Ia bangkit, menemukan pisaunya, dan mengejar. Di lantai 2, Mira menuju kamar utama yang memiliki balkon. Namun pintu terkunci. Tidak ada waktu mencari kunci. Langkah kaki Arman terdengar menaiki tangga. Mira melihat gudang kecil di ujung lorong. Satu-satunya pintu yang terbuka. Ia menarik Lila masuk dan menahan pintu dengan tubuhnya. Di dalam gudang sempit, mereka berpelukan dalam gelap. Langkah Arman semakin dekat. Ia membuka pintu kamar tamu. Kosong. Menendang pintu kamar mandi. Kosong. Kini ia di depan pintu gudang. Pegangan pintu bergerak. Arman mendorong dari luar. Tenaganya jauh lebih kuat. Pintu mulai terbuka. Lila menemukan setrika besi tua. Saat celah pintu terbuka, ia menusukkan ujung setrika ke kaki Arman. Arman menjerit. Mira membanting pintu, menjepit jari-jarinya. Namun Arman tidak menyerah. Ia menabrakkan tubuhnya ke pintu. Retak. Hantaman kedua. Retak semakin lebar. Hantaman ketiga. Pintu jebol. Arman berdiri di ambang pintu. Berdarah. Matanya penuh kegilaan. Pisau di tangan. Ia melangkah masuk. Arman melangkah masuk ke dalam gudang sempit itu. Cahaya redup dari luar memperlihatkan kondisinya yang berantakan. Kemejanya robek, wajahnya lebam, dan tangannya berdarah. Namun cengkeramannya pada pisau masih sangat kuat. Ia menyudutkan Mira dan Lila ke pojok ruangan. Tidak ada jalan keluar. Di luar, suara megafon polisi terdengar semakin jelas. Arman Pratama, kami tahu Anda di dalam. Lepaskan Sandra dan menyerah. Arman tersenyum sinis. Ia merasa masih memegang kendali. Matanya beralih pada Lila. Laptop itu di mana? Tanyanya. Ia masih terobsesi pada uang. Dengan uang miliaran itu, ia membayangkan bisa menyuap hukum atau kabur ke luar negeri. Kegilaan telah memutus hubungannya dengan realitas. Lila tidak menjawab. Ia memeluk pinggang Mira erat-erat. Mira maju selangkah, melindungi putrinya. Sudahlah, Mas. Tidak ada jalan keluar. Menyerahlah, kata Mira mencoba mengulur waktu.
Namun kata-kata itu justru menyulut amarah Arman. "Diam!" bentaknya, mengayunkan pisau ke udara. Ia mencengkeram kerudung Mira dan menariknya kasar. Pisau dingin menempel di leher Mira. Lila menjerit tertahan. Arman menyeret Mira keluar dari gudang menuju lorong lantai 2. Ia akan menggunakan Mira sebagai sandera. "Ambil laptopmu. Transfer sekarang atau ibumu mati," teriaknya pada Lila. Lila tahu laptop itu sudah terkunci oleh sistem polisi. Namun Arman tidak tahu. Ia berlari ke kamar, mengambil laptop retak yang masih menyala, lalu kembali. Tulisan merah berkedip di layar, sistem log tracking aktif. Wajah Arman berubah pucat. Harapannya hancur. Ia meraung seperti orang gila. "Kamu menjebakku." Ia melepaskan Mira dan menerjang ke arah Lila. Mira tidak membiarkan itu terjadi. Dengan kekuatan entah dari mana, ia menubruk punggung Arman. Mereka terhuyung menabrak pagar pembatas mezanine lantai 2. Arman menyayat lengan Mira. Darah mengucur. Namun Mira tidak mundur. Ia mencakar wajah Arman dan menusukkan jarinya ke matanya. Arman berteriak kesakitan. Pisau di tangannya berayun liar. Lila melihat vas bunga keramik besar di meja dekat mereka. Dengan kedua tangannya, ia mengangkat vas itu. Saat Arman mencekik Mira di tepi pagar, Lila menghantamkan vas itu ke punggung lutut Arman. Suara krek terdengar mengerikan. Kaki Arman menekuk. Ia kehilangan keseimbangan. Tubuhnya oleng ke belakang melewati pagar pembatas. Tangannya sempat mencengkeram lengan Mira. Namun kain gamis itu robek. Cengkeraman terlepas. Waktu seakan berjalan lambat. Mira dan Lila melihat tubuh Arman jatuh dari lantai 2. Ia menghantam meja kaca di ruang tamu. Suara dentuman keras. Kaca pecah berhamburan. Arman tergeletak tak bergerak. Darah mulai menggenang di sekeliling tubuhnya. Hening. Beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Lalu, pintu depan didobrak. "Polisi! Jangan bergerak!" Pasukan bersenjata menyerbu masuk. Mereka mengamankan tubuh Arman. Pak Rahmat masuk belakangan. Saat melihat Mira dan Lila berpelukan di lantai atas, ia menurunkan senjatanya dan menghembuskan napas lega. Tim medis segera masuk. Arman masih hidup, mengerang lemah saat dipindahkan ke tandu. Tatapan Arman bertemu dengan Mira. Tidak ada lagi arogansi. Hanya kekalahan. Mira memeluk Lila erat. Air mata mereka tumpah. Bukan kesedihan, melainkan kelegaan. Mimpi buruk telah berakhir. Suasana malam yang sebelumnya dicekam ketegangan kini berganti dengan hiruk-pikuk prosedur kepolisian dan medis. Lampu rotator mobil polisi dan ambulans membanjiri halaman rumah dengan cahaya biru dan merah yang menyilaukan. Para tetangga mulai berkerumun di balik garis polisi, berbisik ngeri melihat pintu rumah Mira yang hancur. Di ruang tamu yang penuh pecahan kaca, petugas medis bekerja cepat menstabilkan tubuh Arman. Pria yang beberapa jam lalu begitu arogan itu, kini terbaring kaku di atas tandu. Lehernya disangga penyangga medis. Tubuhnya diikat agar tidak bergerak. Arman masih sadar. Matanya terbuka menatap langit-langit. Namun mulutnya hanya mengeluarkan erangan lemah. Saat tandu diangkat melewati Mira yang duduk di teras, mata Arman sempat melirik sekilas. Tidak ada lagi tatapan mengintimidasi. Hanya ketakutan murni akan masa depan gelap yang menantinya. Di ambulans menuju rumah sakit, Mira membaringkan kepalanya. Lila tertidur di pangkuannya karena kelelahan fisik dan mental. Sesampainya di rumah sakit, luka Mira dijahit, 10 jahitan di lengannya. Lila diperiksa oleh dokter dan psikolog trauma. Secara fisik ia hanya lecet ringan. Namun luka batinnya membutuhkan waktu panjang untuk pulih. Mereka dirawat dalam satu kamar dengan penjagaan polisi. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Mira tidur dengan perasaan aman. Keesokan harinya, Pak Rahmat datang membawa kabar. Arman mengalami cedera tulang belakang parah. Ia lumpuh permanen dari pinggang ke bawah. Ia tidak akan pernah berjalan lagi. Mira terdiam lama. Ia tidak merasa bahagia. Namun ia merasa Tuhan adil. Kaki yang dulu menendang pintu kamar Lila, kini tidak lagi bisa digerakkan. Proses hukum berjalan cepat. Bukti digital dari kamera pengintai justru menjadi senjata makan tuan bagi Arman. Rekaman itu menunjukkan ancaman, paksaan, dan kekerasan terhadap anak di bawah umur.
Arman dijerat pasal berlapis. Percobaan pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, kejahatan siber, penipuan, ancaman hukuman, puluhan tahun penjara. 2 minggu kemudian, Mira melihat Arman untuk terakhir kalinya di kantor polisi. Ia duduk di kursi roda, mengenakan baju tahanan. Wajahnya kusut dan putus asa. Ia memohon agar Mira mencabut tuntutan. Namun Mira hanya berkata tenang. Kelumpuhanmu urusanmu dengan Tuhan. Kejahatanmu urusanmu dengan hukum. Ia juga memberitahu bahwa gugatan cerai telah diajukan. Arman tidak akan mendapatkan apapun. Mira pergi tanpa menoleh. Waktu berlalu. Arman divonis penjara panjang. Semua asetnya disita untuk membayar utang. Di penjara, ia hidup sebagai tahanan lemah tanpa kekuasaan. Keserakahannya merenggut segalanya. Sementara itu, Mira fokus pada pemulihan Lila. Uang warisan Lila diamankan oleh bank dan pengacara. Mira hanya menggunakan sebagian kecil untuk terapi psikologis Lila dan keamanan rumah baru. Sisanya disimpan untuk masa depan Lila. Ia ingin membuktikan bahwa cintanya bukan karena uang. 6 bulan kemudian, Mira dan Lila pindah ke rumah kecil di pinggiran kota. Rumah sederhana, namun hangat dan damai. Tidak ada lagi ketakutan. Mira membuka butik busana muslimah bernama Lila Collection. Ia kini wanita mandiri. Lila perlahan pulih. Ia mulai tersenyum. Ia melukis. Warna-warna cerah kembali menghiasi kertasnya. Suatu malam pukul 7, jam yang dulu penuh teror. Kini Lila tersenyum dan berkata, "Bu, sudah jam 7. Waktunya nonton kartun, bukan waktunya takut." Mira tertawa. Tawa yang lama hilang. Mereka makan pizza. Menonton film. Tertawa bersama. Rumah kecil itu dipenuhi kebahagiaan. Sebelum tidur, Lila bertanya, "Bu, apakah kita butuh uang warisan itu?" Mira tersenyum. "Itu hak kamu. Tapi kita tidak bergantung padanya. Ibu bekerja untuk kita. Uang itu untuk masa depanmu, dan untuk membantu anak-anak lain." Lila memeluk ibunya. "Aku sayang ibu. Ibu lebih sayang kamu." Lampu kamar dimatikan. Tidak ada lagi monster di bawah tempat tidur. Hanya kedamaian. Di bawah langit malam yang tenang, Mira menutup jendela dan menarik napas panjang. Ia tahu hidup tidak akan selalu mudah. Namun selama mereka bersama, tidak ada yang tidak bisa mereka hadapi. Kisah teror itu telah berakhir. Kini mereka menulis bab baru. Bab tentang kebebasan. Bab tentang keberanian. Bab tentang cinta seorang ibu dan anak.